Ya, yang pertama bahwa memang rasanya pemerintah perlu membuat semacam blueprint. Masalah ketenaga. Belum ada berarti ya? Jadi tenaga kerja kita mau apa itu belum ada? Sangat parsial, sangat parsial. Dan bahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri adalah gradasi dibandingkan undang-undang sebelumnya. Kita tahu bahwa pasca kemerdekaan, Menteri yang pertama, Menteri Tenaga Kerja adalah yang pertama bahwa pasca kemerdekaan, 3 tahun pasca kemerdekaan, Menteri Tenaga Kerjanya Trimurti melahirkan Undang-Undang Nomor 1248 yang mengatur tentang syarat-syarat kerja, hubungan kerja, dan bahkan ada jaminan sosial yang disempurnakan menjadi Undang-Undang 151. Itu mengatur jam kerja, hari kerja, cuti haid, cuti hamil, menyusui, dan seterusnya. 3 tahun pasca kemerdekaan. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja sesuatu yang sudah sangat-sangat komprehensif, ini turun kualitasnya. Contoh semacam itu. Contoh umpamanya ini belum bandingin sama luar ya, masih bandingin sama produk kita sendiri. Ini pasca kemerdekaan. Trimurti waktu Menteri Tenaga. Ini kayaknya nanti perlu dibikinin dong dari apa namanya SPSI, bikinin infografiknya Pak, dibandingin ya Bang. Jadi nggak usah bandingin sama luar negeri dulu. Karya-karya yang sangat monumental memang pasca Trimurti adalah pada waktu era Pak Yakub. Megawati pernah membuat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, gitu. Itu cukup komprehensif sekalipun ada sedikit gradasi dibandingkan undang-undang sebelumnya. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja jauh lebih gradasi. Salah satu diantaranya adalah dulu kita menganut hubungan kerja itu long life employment, hubungan kerja sepanjang waktu. Kerja masuk masa percobaan 3 bulan, kalau mereka dianggap kompeten, perfect, dan seterusnya, ya, dianggap memenuhi syarat, mereka diangkat untuk kurun waktu tidak tertentu yang kita sebut dengan pekerja tetap, long life employment. Sekarang ada flexible employment, kapan pengusaha butuh dia rekrut, kapan pengusaha dianggap butuh mereka diakhiri. Ya contoh umpamanya di berbagai industri lah, baik industri manufaktur maupun perhotelan apalagi. Kalau perhotelan pada saat masyarakat libur, dia rekrut, masyarakat liburan selesai mereka akhiri, hanya tinggal tukang kebun sama paling yang nunggu di resepsionis saja kan, selebihnya kosong. Nah, hal semacam ini membuat ketidakpastian kerja bagi masyarakat pekerja. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 blueprintnya adalah, dogmanya lah, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu hak warga negara. Hak warga negara menjadi tanggung jawab negara memberikan hak itu, menjadi kewajibannya. Nah, atas dasar itu saya pikir blueprint ini mesti dibuat, didesain. Nah, sekarang jadi, kan belum. Jadi ini Cipta Kerja menurut Pak Abdullah ini belum terhitung blueprint malah Pak ya? Belum kan blueprint itu apa maksudnya itu jadinya? Sangat parsial, bahkan ini agak sedikit sedikit melanggar tradisi dan kelaziman di seluruh dunia. Bahkan di konvensi ILO nggak lazim undang-undang ketenagakerjaan yang sifatnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan dan jaminan sosial dijadikan satu dengan undang-undang perizinan dan pembebasan lahan. Betul. Ini kayaknya nggak pas gitu. Jadi hanya diselipin begitu, tapi dalam rangka menggradasi hak-hak pekerja. Ini saya pikir yang kita sesalkan. Oleh sebab itu sejak lahir Undang-Undang Cipta Kerja, sejak itu pula kita melakukan gugatan ke Mahkamah.